Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfiana Fitri dengan nomor NIM 20311018 dari kelas 3B akan menyampaikan materi tentang mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan triase bencana. Untuk memenuhi tugas mata kuliah KGD dan manajemen bencana dengan dosen pembimbing Bapak Tasman, SKP, MKEP, SPKOM. Yang pertama, mitigasi bencana. Pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ada 4 hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu yang pertama, tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Yang kedua, sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Yang ketiga, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Dan yang keempat, pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Tujuan mitigasi bencana. Yang pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. Kedua, sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Beberapa kegiatan mitigasi bencana, diantaranya pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, unsur utama mitigasi bencana yang pertama ada penilaian bahaya atau hazard assessment. Diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Tahapan ini menghasilkan peta potensi bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi bencana. Yang kedua ada peringatan atau warning, diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam, seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dan sebagainya. Yang ketiga ada persiapan atau preparedness. Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya, yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Materi kedua yaitu sistem penanggulangan bencana terpadu. Mulai dari tahun 1990, paradigma dalam penanggulangan bencana serta global telah bergeser dari upaya yang difokuskan pada saat terjadi bencana. Sekarang lebih diperluas kepada upaya mengurangi risiko dan dampak bencana. Penanggulangan bencana diawali dengan menganalisis risiko bencana berdasarkan ancaman atau bahaya dan kerentanan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengurangi risiko, serta mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan. Manajemen bencana dilakukan bersama oleh semua pemangku kepentingan atau stakeholders, lintas sektor, dan dengan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan BNPB tahun 2011. Selanjutnya, sistem penanggulangan bencana meliputi yang pertama ada perencanaan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana beserta rincian anggarannya. Yang kedua ada kelembagaan yang terbagi atas kelembagaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Pada tingkat pusat, BNPB merupakan lembaga pemerintah non-departemen setingkat menteri yang memiliki fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan
penanggulangan dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif, dan efisien, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana serta terencana, terpadu, dan menyeluruh. Yang kedua ada tingkat daerah. Penanggulangan bencana di daerah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya yang ketiga ada pendanaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan atau pasca bencana. Pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia bersumber dari DIPA atau APBN dan juga APBD. Selanjutnya, pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui yang pertama pendidikan dan latihan, misalnya memasukkan materi pendidikan kebencanaan dalam kurikulum sekolah, melakukan pelatihan manajer dan teknis penanggulangan bencana, mencetak tenaga profesional dan ahli penanggulangan bencana. Yang B, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan kebencanaan. Contohnya penelitian tentang karakteristik ancaman atau hazard di wilayah Provinsi Nengro Aceh Darussalam. Yang C-nya ada penerapan teknologi penanggulangan bencana seperti pembangunan rumah tahan gempa, deteksi dini untuk ancaman bencana, teknologi untuk penanganan darurat. Yang kelima, ada penyelenggaraan penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dengan prinsip tepat, cepat, dan prioritas. Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian. Triase bencana. Yang pertama ada single triase. Digunakan untuk keadaan di mana pasien datang satu persatu, seperti misalnya instalasi atau unit gawat darurat sehari-hari. Yang kedua ada simple triase, pada keadaan bencana massal awal-awal di mana sarana transportasi belum ada atau ada tapi terbatas, dan terutama sekali belum ada tim medis atau paramedis yang kompeten. Pemilahan atau pemilihan pasien terutama ditujukan untuk prioritas transportasi pasien yang kemudian tingkat keparahan penyakitnya. Yang ketiga ada START, yaitu Simple Triage and Rapid Treatment. START bertujuan untuk mengatasi ancaman hidup yang utama, yaitu sumbatan jalan nafas dan perdarahan arteri yang hebat. Pengkajian diarahkan pada pemeriksaan status respirasi dan sirkulasi. Yang kedua, kategori atau warna kode. Yang pertama, warna hijau, yang merupakan walking wounded atau korban cedera yang masih bisa berjalan dengan para korban dari kategori yang lain. Yang kedua, ada warna merah, yaitu immediate, korban yang bernafas spontan hanya setelah reposisi jalan nafas dilakukan. Yang ketiga, ada warna kuning atau disebut juga dengan delayed, para korban yang tidak cocok untuk dikelompokkan dalam kategori immediate maupun kategori ringan. Yang terakhir ada warna hitam, yaitu korban yang tidak bernafas walaupun jalan nafas sudah dibebaskan. Selanjutnya ada Secondary Assessment of the Victim Endpoint atau SAVE, pada keadaan di mana terdapat korban dalam jumlah yang sangat banyak, yang jauh melampaui kapasitas penolong, maka harus dilakukan triase secara cepat dengan tujuan menyelamatkan banyak korban sebanyak-banyaknya. Untuk itu, pada triase dengan metode SAVE, korban dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok korban yang diperkirakan akan meninggal apapun tindakan yang akan diberikan. Yang kedua, kelompok korban yang diperkirakan akan mampu bertahan hidup apapun tindakan yang akan diberikan. Yang ketiga, kelompok yang tidak termasuk dalam
dua kategori di atas, yang berarti korban pada kelompok ini keselamatannya sangat tergantung pada intervensi yang akan diberikan. Kelompok inilah yang harus mendapat prioritas penanganan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.